God is good? All the time? Lalu tadi bilang, katakan, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala. Di ayat lain katakan, walaupun 1000 rupa di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, kita hanya menonton saja. Karena Tuhan kita adalah sumber pertolongan kita. Amin. Haleluya. Oh, boleh dikatakan dunia makin panas, saudara. Bumi makin panas. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang benar itu selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau share firman Tuhan ini, saudara, yang sering kita dengar. Saya ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan pada sore hari ini boleh dipercayakan lagi oleh Bapak Ketua, boleh membawakan firman, oleh Bapak Kepala. Puji Tuhan, boleh diberikan kesempatan untuk membawakan, mau share firman Tuhan yang seringkali kita sudah dengar, saudara. Tapi firman Tuhan ini sebetulnya harus kita dengar terus. Makanya firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi yang saya mau bahas di sini, saudara, tentang status kita sebagai righteousness, sebagai orang benar itu berjalan seperti apa sebetulnya. Ini ada hubungan dengan iman sama percaya. Karena orang iman itu, orang benar itu kan berjalan dengan iman. Dan di Habakuk juga bilang, katakan orang benar itu kan berjalan dengan percaya. Amin. Ya. Jadi itu yang saya mau bahas tentang bagaimana status orang benar itu berjalan dalam dunia ini. Bapak Kepala sudah sering khotbahkan. Cuma kita mau ingatkan lagi, saya mau share lagi. Sebelumnya saya mau ingin bacakan di Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1. Karena ini penting, saudara, ya. Yakobus ayat yang ke-22. Katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi saudara, ini sebetulnya firman ini sebetulnya kita harus fokus, ya, untuk kita boleh tertanam dalam hati kita. Jadi firman ini sebetulnya harus menjadi landasan dasar dalam kehidupan kita. Jadi walaupun orang seringkali kita mungkin kita lihat banyak orang Kristen sekarang, saudara, ya, ke gereja, tapi sepertinya begitu-begitu saja, saudara, kehidupan ataupun karakter, tidak ada pertumbuhan, saudara. Sebetulnya itu kalau Rasul Paulus bilang, kalau kita, apalagi kalau kita sering bawa firman, saudara, ya, Rasul Paulus katakan itu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, saudara. Jadi itu juga kita harus apply dalam kehidupan kita dan kita beritakan kepada orang lain. Jadi kita harus apply juga firman itu dalam kehidupan kita, agar supaya kita juga kuat dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Jadi firman itu juga harus bertumbuh, saudara. Bukan cuma satu kita ke gereja, terus kita dengar firman, terus tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Sebetulnya itu harus berdampak. Seperti Tuhan Yesus selalu kasih perumpamaan tentang tanah yang baik. Begitu banyak tanah, saudara, tapi tergantung tanah yang mana dulu. Tapi saya percaya di Mount Carmel ini tanah-tanah yang baik, saudara. Kita bisa boleh lihat, wow, kita diberkati dalam segala, khusus dalam berkat secara spiritual, saudara, yang Bapak Gembala selalu tekankan dalam kehidupan kita, saudara, ya. Ya, saya ingin tunjukkan bagaimana kadang-kadang kita orang bilang orang percaya, ya. Kadang-kadang dibilang saya orang percaya, saya orang beriman. Kadang-kadang juga tidak bisa dibedakan di mana orang percaya sama orang beriman. Jadi saya mau katakan di sini, saudara, ya, percaya sama iman sama percaya ini sebetulnya sama, saudara, ya. Karena iman itu artinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti itu yang garis bawahi, bukti. Walaupun kita belum melihat, tapi bukti itu sudah ada sebetulnya. Itu orang yang istilahnya berjalan di dalam iman. Nah, kita, saudara, Rasul Paulus bilang kalau kita dibenarkan oleh darah Kristus.
Kalau kita lihat lebih jauh sebelumnya itu, saudara ya, seperti Abraham, Musa, Daud, mereka cuma ditunjuk sebagai, istilahnya cuma perpanjangan tangan Tuhan. Jadi mereka belum dibenarkan, mereka benar tapi kita sebetulnya lebih beruntung, karena Rasul Paulus katakan, kalau dulu firman Tuhan itu ditulis di loh batu, tapi di zaman kita firman Tuhan itu ditulis di loh hati kita, saudara. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, makanya kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, makanya kita harus ditebus dulu dosa kita, saudara. Tebus, kita sudah dibasuh, dilayakkan, kita sudah dosa kita sudah diampuni semua. Nah, oleh sebab itu roh kebenaran itu harus turun. Nah, ketika roh kebenaran itu oleh Spirit turun, makanya kita dikatakan orang benar, saudara. Beda dengan yang istilahnya kalau Rasulullah bilang, kita lebih beruntung sebetulnya di zaman sesudah Tuhan Yesus meninggal dan mati dan bangkit, dan diberikan kita otoritas sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kita diberikan otoritas sebagai anak, dan kita diberikan otoritas yang dikatakan kebenaran, righteousness. Jadi kita harus berjalan di dalam dunia ini harus dengan kebenaran Tuhan, saudara. Karena perjalanan orang benar, Bapak Gembala selalu sering katakan, perjalanan orang benar itu brighter to brighter, saudara. Nah, orang benar yang seperti apa? Makanya kadang-kadang saya suka membandingkan ya, orang-orang yang berjalan di dalam memang betul-betul memang righteous itu memang ada dalam kehidupan seseorang atau kehidupan kita sendiri, saudara. Dari perkataan, saudara. Makanya tadi Pak Master Leo tadi, saya kaget waktu dia bilang waktu di rumah sakit. Karena orang benar itu kita harus tahu perkataan kita. Orang benar itu selalu berjalan di jalan Tuhan. Rasul Paulus bilang harus punya pikiran seperti Kristus, saudara. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini kita sudah dibenarkan sebetulnya. Jadi kita lebih hati-hati untuk kita berbicara, berpikir, apalagi bertindak, saudara. Karena tindakan ini yang sebetulnya menentukan kehidupan kita ke depan, saudara. Makanya ada firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya, saudara. Perkataan kita juga kalau kita bicara yang enggak itu ada kuasa, saudara. Kalau di Amsal bilang, kuda aja ada kekangnya, saudara. Nah, kita juga harus jaga, karena kita righteous, kita kebenar. Jadi orang selalu, kalau orang benar itu, kalau si David suka kasih perumpamaan itu, ikan itu kalau hidup di air, kan di air hidupnya, bukan di lain. Karena bukan lagi pilihan, saudara. Saya kurang setuju kalau bilang hidup pilihan kita itu udah righteousness. Jadi kita apapun kita lakukan itu selalu yang benar, walaupun istilahnya makanya kita kadang-kadang suka salah. Makanya Rasul Paulus katakan, Tuhan, ada yang apa yang aku ingin melakukan yang benar, tapi yang keluar yang tidak benar. Tapi Holy Spirit itu yang selalu mau menyempurnakan kehidupan kita sebetulnya. Amin. Ya. Jadi memang kita tidak ada yang sempurna, tapi yang sempurna itu dalam kita. Jadi kita selalu terus disempurnakan dari hari kepada hari. Jadi saya ingin mau ambil contoh tentang percaya ini ya, saudara. Kita akan ambil ini Rasul Paulus katakan di Galatia 3 ayat 6. Boleh Pastor Leo? Galatia 3 ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jika kita melihat bahwa yang hidup dari iman itu mereka itu adalah anak-anak Abraham, saudara. Jadi kalau kita boleh lihat secara itu juga Abraham ketika dia percaya, dia dikatakan orang benar. Tapi kita lebih sebetulnya lebih powerful. Kita lebih dari powerful. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh darah, oleh istilahnya oleh hidup Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, saudara. Jadi sebetulnya kita perjalanan di dalam dunia ini so powerful. Kayak seperti Bapak Gembala sudah bilang, Rasul Paulus katakan, dunamis itu mightily strong, maksud lebih kuat, spirit itu lebih kuat berjalan di dalam dunia ini. Maksud kita berjalan dengan spirit dan power, saudara. Jadi kalau kita punya confidence yang seperti ini, kita akan seperti di Mazmur 91 katakan, saudara, sekalipun 10.000 di sebelah 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, kita hanya menonton saja tuh. Jadi kita ada rasa ketenangan. Orang benar itu selalu
dia selalu percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau kita mau bicara percaya ini panjang sebenarnya. Kalau kita mau pelajari iman itu dan percaya itu sebetulnya itu satu, saudara. Cuma kalimatnya aja yang berbeda. Karena apa? Karena waktu di ayat itu bilang, kalau kamu punya iman yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, asal kamu percaya, kamu dan berkata kepada gunung, beranjak di laut, itu kan beranjak, saudara. Oleh sebab itu kita harus lebih tahu status dan kita itu siapa di dalam Tuhan. Kadang-kadang juga, memang kadang-kadang sebagai manusia ya, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dalam suatu masalah. Kadang-kadang kita juga suka ya, nama masing-masing manusia, saudara. Kadang-kadang juga kita capek, saudara ya. Kadang-kadang kita ada rasa simptom atau takut apa saja. Tapi kita juga jangan lupa bahwa yang di dalam kita itu lebih powerful, saudara ya. Capek, tapi kalau orang benar itu selalu mengucap syukur. Identik dengan mengucap syukur, karena mengucap syukur, di balik mengucap syukur itu ada kuasa yang sangat besar, seperti yang lagu tadi katakan. Paulus sama Silas nyanyi. Walaupun dibelenggu, kita nggak dibelenggu, saudara. Kita naik mobil mewah kemana-mana, saudara. Tapi kadang-kadang kita ya, saudara, kalau saya mau katakan, kadang-kadang kita bukan lupa ya, kadang-kadang juga kita dalam keadaan banyak distraction, saudara. Tapi biarlah kita tetap terus diperbarui oleh firman, karena cuma iman ini yang kita mau berjalan dalam dunia ini hanya iman. Seperti Bapak selalu mengatakan, selalu iman nggak ada lain, saudara. Karena iman kita yang mengalahkan dunia. Karena tanpa dunia dalam keadaan sekarang, saudara, kita nggak bisa hidup kalau tanpa iman. Banyak, walaupun dalam jemaat, saudara, banyak down. Tapi kalau kita punya iman yang dikatakan above, iman itu mengatasi segala sesuatu. Karena kita walaupun tinggal di Amerika, saudara, ada banyak hukum, law gitu ya. Tapi kita punya law yang ini, saudara. Faith itu hukum kita, saudara. Karena kita orang benar. Amin. Ya, walaupun di mana pun banyak hukum di negara-negara, saudara, tapi kita tetap ikut aturan itu. Tapi kita punya hukum yang seperti Bapak ngomong itu. Faith itu di realm kekekalan, saudara. Itu di atas, above dari dunia ini sebetulnya iman itu. Karena iman kita itu mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan. Percaya. Kadang-kadang only believe. Kadang-kadang kalau bilang only believe, saudara ya, itu sepertinya gampang ya. Wah, only believe ya. Itu ayat paling pendek, tapi itu kalau kita mau bahas, saudara, wah, believe itu seperti apa, saudara. Saya mau kasih contoh Abraham ya. Tolong di Kejadian 15 ayat 1. Yang saya mau kita mau share ya, percaya seperti apa sih sampai Tuhan anggap itu satu kebenaran. Ini dia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan bilang, jangan takut. Selalu ini jangan takut. Ini selalu ini ratusan kali Tuhan katakan dari zaman Abraham, Musa, Joshua sampai di kita. Jangan takut. Don't be afraid. Abraham, akulah perisaimu. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai. Ini Abraham merasa takut, saudara, karena dia banyak harta, saudara. Sudah pernah banyak kali dihemakan oleh Bapak Kepala dan hamba tuannya ada. Dan saya mau ingin katakan di ayat yang ke-6, kita sudah tahu ceritanya. Dia tanpa dasar, Abraham tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya. Dan ini yang saya mau katakan, saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil Abraham, kamu keluar dan lihat bintang-bintang di langit. Dan hitunglah bintang-bintang di langit itu. Kira-kira Abraham hitung nggak, saudara? Yang saya maksud di sini percaya seperti itu, saudara. Jadi walaupun dia lihat itu banyak, tapi dia udah tahu pasti Tuhan bilang seperti itu, jadi seperti itu. Kalau dia mau hitung, kalkulator aja bisa nggak buat, saudara. Seperti pasir di pantai. Itu kira-kira Abraham itu nggak, saudara? Karena dia seperti Bapak Kepala bilang, dia melihat dengan mata rohani, mata spiritualnya dia. Jadi apa yang Tuhan bilang dia percaya, walaupun
Secara manusia kok bilang dikatakan bahasa Inggris, nggak make sense, saudara. Tapi percaya seperti itu. Waktu David khotbah, saudara, ya, diambil dari cerita perempuan itu ya. Jadi perempuan itu masih ada gondoknya. Tapi dia udah bilang umumkan sama orang-orang, saya udah sembuh. Tapi orang lihat masih ada. Percaya seperti itu yang Tuhan mau. Seperti itu. Jangan cuma percaya seperti, saudara, saya mengatakan ya, iblis aja percaya bahwa Tuhan itu Tuhan semesta alam. Waktu Tuhan sampai kita sudah tahu ceritanya. Waktu Tuhan sampai di tanah Gerasa, baru menginjak, iblis itu sudah datang, saudara. Apa dia bilang sama Tuhan? Apa kamu perbuat? Anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu, saudara. Anak Allah yang maha tinggi, apa yang kamu perbuat di sini? Iblis tahu, bagaimana dengan kita, saudara. Wow, jadi kalau kita mau pelajari percaya itu seperti percaya apa? Ini sebetulnya percaya itu, ini sebetulnya sama iman kita sebetulnya sama. Jadi iman itu kan dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mau tambahkan, tapi kita sudah lihat dan kita percaya itu sudah ada dan itu sudah kita terima. Itu yang percaya seperti itu. Kadang-kadang, nah, firman-firman yang seperti ini yang sebetulnya kita butuhkan pada hari-hari ini, saudara. Walaupun seringkali Bapak iman, karena cuma itu dalam dunia ini cuma itu. Banyak firman katakan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan di ayat lain katakan, apakah anak manusia ketika anak manusia itu datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi? Jadi Tuhan cuma perlu iman itu. Tapi iman seperti apa? Tapi saya percaya iman di Bonkarang dahsyat, saudara. Amin. Ya, kalau kita dibentuk dengan iman yang seperti ini, saudara. Wah, kadang-kadang contoh juga ya kalau kita mau pakai ya, seperti Petrus ya, waktu dia di perahu semalam-malaman tidak menangkap ikan dan tidak dapat ikan, saudara. Walaupun dia udah orang pengalaman, saudara. Kita juga dulu suka tangkap ikan, saudara ya. Semalam-malaman tidak ada ikan, capek, saudara ya. Waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang tebarkan. Kira-kira kalau dia orang istilahnya cuma percaya setengah-setengah, saudara. Paling dia begini, guru, nggak mungkin, pasti kan ada satu dialog sama mereka. Tapi dia langsung bilang, karena Tuhan yang penyuruh, saya tebarkan juga jalannya. Nah, yang iman seperti itu sebetulnya, jadi bukannya kalau orang bilang konyol ya maksudnya, tapi langsung tidak mempersemen karena Tuhan sendiri yang bilang. Firman Tuhan ini Tuhan sendiri sebetulnya. Firman ini adalah Tuhan sendiri, hati Tuhan sendiri yang berkata seperti itu, saudara. Jadi kita yang hidup sekarang, saudara, sebetulnya kita lebih dari para pemenang. Bukan cuma lebih dari para pemenang, saudara, kita bahkan lebih dari para pemenang. Kalau kita boleh tahu status atau kita dalam Tuhan itu siapa, saudara. Rasul Paulus bilang, saya pernah dengar waktu kita pernah bicara sama Charles, Mother Teresa ya. Waktu ditanya kenapa kamu bisa melakukan ini, cuma dia katakan satu, Christ in me, Tuhan di dalam kita dan Dia di dalam kita. Jadi kita bisa melakukan apa aja sebetulnya. Apa aja kalau kita bisa, conscious kalau saya belum terlalu ngerti bahasanya, tapi conscious itu maksud kesadaran bahwa Tuhan itu di dalam kita dan Dia di dalam kita, di dalam Dia di dalam kita, saudara. Jadi firman itu yang terus kuasai kita dalam keadaan apapun, saudara. Kita tidak akan goyah. Walaupun ada ayat katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Seperti firman Tuhan Bapak bilang, itu faith harus stubborn, saudara. Stubborn, kalau saya mengatakan stubborn itu orang harus berani. Nggak mungkin orang kalau stubborn itu takut, nggak mungkin. Itu dia pasti berani. Banyak sekali kita punya kesaksian dari ibu gembala lihat apa-apa, jangan bikin big deal. Yang big deal itu sebetulnya kita, yang di dalam kita, bahwa kita lebih besar dari yang itu. Jadi kalau faith itu kan dia ada di realm, istilahnya, kalau saya boleh tangkap itu, saudara ya. Jadi kalau Bapak suka katakan insight to reality, berarti kebenaran. Jadi kenyataan itu bisa dihapus oleh iman itu, saudara. Itu kenyataan itu kalau
bilang the truth firman itu kenyataan di dunia ini, mungkin report lah apa segala macam. Makanya kita perlu, kalau kita tahu kita orang righteousness, siapa kita dalam Tuhan, kita akan selalu pertama, kita harus selalu berbicara positif, saudara. Membangun. Selalu kita berbicara selalu membangkitkan semangat orang lain, saudara. Bukan saling menyatukan, bukan. Dan berpikir, kita Rasul Paulus katakan, kita berpikir seperti Kristus, harus berpikir seperti Kristus. Harus berpikir yang positif, saudara. Apalagi tindakan kita juga harus memuliakan Tuhan hari lepas hari. Itu saja. Salib itu positif, bukan makanya kalau saya boleh katakan di sini, saudara ya, iman itu bekerja melalui kasih, saudara. Kalau kita boleh tangkap itu, kalau kita punya iman, orang yang beriman sebetulnya mengasihi itu adalah mengasihi sesama manusia. Itu. Karena Rasul Paulus katakan, dengan demikian tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Itu satu, saudara. Jadi faith juga itu, iman itu juga bekerja dalam kasih. Kalau kita beriman kepada Tuhan, betul-betul iman kita kepada Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. That's it, simple sebetulnya. Kalau kita betul-betul hidup di dalam iman itu, saudara. Jadi Abraham sebetulnya, dia katakan, percaya seperti apa, saudara? Percaya itu tanpa mikir. Kalau saya bilang tanpa mikir, karena Tuhan sendiri yang bilang, sama dengan firman. Firman itu Tuhan sendiri. Ada di YouTube, saudara, saya ada pembatuan kasih contoh ya. Dia punya anak kayak Aurora sama Oliver. Dia taruh di atas, tapi nggak perlu dilakukan seperti itu. Dia kasih contoh, saudara, bagaimana percaya itu, faith itu. Jadi dia kasih di atas kayak tangga begini, saudara. Terus Aurora dia bilang loncat, dia suruh loncat, saudara. Itu Aurora itu tanpa mikir, saudara, karena dia tahu bapaknya akan tangkap dia. Tapi lihat si Oliver yang lebih besar dari dia mau loncat, tapi dia mikir, dia mesti lihat, dia pikir, ini kalau dia nggak tangkap, saya bisa jatuh ini. Karena kita semakin kita besar, saudara. Kalau Pastor Cara katakan, the truth itu sebetulnya kita harus, roh kita itu harus the truth. Jadi maksudnya banyak sekali distraction yang ada yang memblok kita punya roh itu, bukan pikiran. Jangan salah, pikiran sama roh itu beda-beda tipis kalau orang bilang, saudara. Tapi kita bisa bedakan. Kita ada kepekaan, oh ini kehendak Tuhan dan ini bukan kehendak kita. Jadi kita, karena firman Tuhan itu katakan, saudara ya, kita percaya seperti itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, anak-anak yang seperti, jangan biarkan anak itu datang, karena mereka yang punya kerjaan sorga. Karena mereka polos, saudara, polos. Kadang-kadang kita terlalu banyak distraction. Kadang-kadang, wah ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Wah saya dapat ini. Wah ini lagi banyak. Terlalu banyak, saudara, distraction. Lihat, makanya Tuhan Yesus paling suka anak-anak karena mereka polos. Karena makanya dia bilang, orang itu loncat karena itu bapaknya agak tangkap dia. Udah loh, dia main begini aja, pasti ditangkap. Kalau semakin kita banyak, makanya kita perlu renew gitu punya mind, saudara. Kita punya roh itu sebetulnya, kalau saya katakan, banyak orang berkata, oh saya udah hidup baru. Kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu hidup baru itu seperti apa, saudara. Hidup baru itu sebetulnya roh kita yang diperbarui. Kalau tubuh ini tetap sama, jiwa pikiran kita itu yang harus dikuasai oleh roh. Karena jiwa ini yang paling susah dikuasai. Makanya kalau Rasul Paulus katakan, iblis itu sebetulnya bukan pribadi yang paling gampang. Dia sudah di-defeat 2000 tahun yang lalu, sudah di bawah kaki kita. Tapi lihat, pribadi yang paling susah ditakluk itu diri sendiri, sudah. Karena di situ ada pikiran, Pak Saudara, ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Kehendak bebas ini ya, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak Saudara? Free will. Free will itu yang paling susah dari dulu, zaman Adam sampai sekarang. Itu yang Tuhan pengen dari manusia. Kalau kita belajar, saudara, perjalanan orang bangsa Israel ke tanah Mesir, apa sih? Kenapa sih kalau Tuhan, kalau orang-orang kalau pikir secara gamblang aja ya, Tuhan kok ngapain mau susah-susah? Taruh aja, pindahin aja mereka ke tanah perjanjian langsung aja. Langsung dari Mesir tanah perjanjian, nggak perlu mau. Padahal tanah Mesir itu sudah dari tanah Mesir ke Kanaan itu, saudara ya. Itu kalau mau jalan kaki biasa itu sekitar diperkirakan 14 hari, jadi 2 minggu.
Kalau santai, itu bisa sekitar 3 minggu. 40 tahun, saudara. Bayangkan 40 tahun. Kok bisa ya? Karena Tuhan mau pengen uji mereka punya. Yang maksudnya Mesir itu Tuhan mau tanggalkan semua itu. Kedagingan itu kalau di perjanjian baru, saudara. Kalau ayat itu, saudara ya, waktu Musa belah itu powerful sebetulnya kalau Bapak mau bilang gitu ya. Langsung Musa bilang begini, Mesir yang kamu lihat sekarang itu tidak akan pernah kamu lihat akan sampai selama-lamanya. Itu sebetulnya kita tangkap, wow. Itu Musa katakan itu bukan cuma sekedar, itu sebetulnya udah ada roh dalam dia katakan itu, saudara. Untuk selama-lamanya, padahal itu di zaman dulu, saudara. Bayangkan, saudara, itu satu komitmen. Maksud dia punya statement yang sebetulnya, karena Musa tahu. Musa itu, saudara, kalau kita belajar firman Tuhan yang dari dulu sudah Bapak udah lama, saudara, dia berdiri sebagai righteousness. Makanya kalau kita sebagai orang benar, saudara, kita bukan mau sombong bahwa kita, Tuhan bukan, tapi kita ada hak. Itu. Jadi hak kita sebetulnya kita boleh. Kalau saya katakan, saudara, saya lakukan hak saya, Tuhan juga akan lakukan haknya dia. Itu. Jadi kalau Musa waktu Tuhan, kalau saya bilang sih itu sebetulnya Tuhan itu cuma mau uji si Musa, saudara. Karena dikatakan kalau bahasa Inggris itu Tuhan punya pikiran evil, kalau nggak salah Bapak Gembala pernah khotbah. Tapi karena ini umat ini selalu komplain, sudah lihat segala macam spektakuler, itu bukan cuma hal-hal yang biasa kita lakukan, sudah. Ini memang kalau kita lihat satu bangsa, lihat tiap awan, tiap api, terus ular tembaga, aduh itu kalau difilmkan, saudara, kita bisa, wow, apalagi yang kurang, saudara. Udah spektakuler, itu kalau spektakuler itu memang terbuka, saudara. Kita kalau kadang-kadang cuma dalam sakit, penyakit itu semua individual, sebetulnya masih kecil. Yang waktu Tuhan demonstrasi bagaimana Tuhan itu Allahnya mereka itu. Makanya ketika mau dibinasakan, Musa bela, saudara. Ini Musa orang, kalau Tuhan sudah berkata mau binasa nggak perlu. Tapi lihat Musa bilang, Tuhan apa yang saya mau katakan kepada orang Mesir? Kok kamu binasakan umat ini? Padahal Tuhan bilang, aku akan ganti umat ini dengan orang yang baru dan kamu akan jadi pemimpinnya. Ayat itu katakan. Tapi Musa bilang, no. Jadi dia lihat, sama seperti Abraham waktu Bapak kepala khotbah, saudara. Waktu Lot ada di Sodom dan Gomora, saudara. Itu sebetulnya, kalau saya mau baca ayat itu, memang dikatakan Lot itu orang benar. Tapi orang benar seperti apa dulu, saudara? Tapi kalau Abraham ini berdiri memang orang benar, memang orang istilahnya taruh percaya hanya kepada Tuhan. Sebetulnya Lot itu dibebaskan karena Abraham sama Tuhan itu argu, saudara. Tuhan apa kalau di kota itu ada 50 orang, bisa kan? Oh enggak, ini turun sampai 5 orang, saudara. Bayangkan, Tuhan bisa argu, Tuhan lihat kalau powerfulnya orang benar, saudara, orang righteousness. Itu Tuhan pasti perhitungkan. Itu di firman Tuhan, orang benar itu selalu diperhitungkan, saudara. Apapun, bukan seperti Ibu Gembala katakan, bukannya Tuhan pilih Daud karena dia sempurna. Justru kita tahu kesalahan. Apa itu Tuhan tidak tahu bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Tahu, tapi Tuhan lihat hati orang, sudah hati dia, bahwa cuma dia yang bisa melakukan itu. Walaupun sekian banyak orang Israel, cuma dia lihat. Dia tampil aja kaget deh. Siapa yang mencemooh barisan umat Tuhan yang hidup? Bayangkan anak kecil, tapi punya hati yang jaya, maksudnya iman yang kuat, karena dia tahu. Tapi perjalanan orang Kristen itu sebetulnya harus ada pengalaman. Kita semua punya pengalaman lah di dalam Tuhan, apalagi di tahun-tahun yang lalu, saudara. Tapi cuma firman Tuhan makanya firman Tuhan itu dikatakan, cuma firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, saudara. Kalau kita tahu memerdekakan itu, kita sebetulnya hanya berjalan, hanya buah-buah roh sebetulnya keluar. Karena Tuhan bilang, aku kan sebelum Tuhan Yesus naik ke atas ke sorga, saudara ya, dia katakan, aku akan memberikan kepadamu, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera Tuhan itu, wow,
Saudara, bukan cuma lihat hal-hal kecil, mau lihat angin, apa, gelombang, saudara. Lihat, damai sejahtera Tuhan ditambah, dia kirim Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita boleh ada otoritas kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Seperti tema kita, saudara. Oleh sebab itu biar kita terus firman-firman yang kita dengar. Memang sih kalau Bapak Kepala punya teman bilang, saudara, satu ayat aja susah kalau kita mau graduate, padahal dia punya banyak title, saudara. Banyak title, saudara. Dokter Anas apa semua, kabilator kotor apa semua gitu. Tapi satu ayat kita baca dia, kita belum bisa graduate di situ. Ucap syukur aja dia bilang, bisa nggak kita ucap syukur? Kadang-kadang mengucap syukur, kadang-kadang oke, memang kadang-kadang kita di gereja dikasih bilang ucap syukur, iya, tapi kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga sama jauh, di dalam rumah tangga saya mau pasal secara seperahotbah itu, saudara. Forgiveness 7 kali 7, tapi sebetulnya di ayat lain bilang 70 kali 70 kali 70. Makanya kadang-kadang itu nggak make sense, makanya mudah-mudahan dikatakan tambahkan iman kami, saudara. Tambahkan iman kami, Tuhan. Itu kadang-kadang nggak ada hubungan, tapi memang betul. Kalau kita punya iman, kita kan bisa mengampuni. Nah, mungkin karena iman itu bekerja di dalam kasih. Jangan lupa itu. Iman itu bekerja di dalam kasih. Jadi kalau kita orang beriman, kita lebih tenang. Wow, powerful dalam hidup kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu hanya firman Tuhan yang bisa mengubah dan memberikan kita kekuatan. Kalau kita lihat Musa ya, kita boleh tahu, lihat dia tulis statement ini, saudara, di Mazmur 91, saudara tahu Mazmur itu. So kalau kita itu dia punya apa, kalau saya mau katakan itu dia punya ungkapan bahwa El Shaddai. Di Mazmur 91 kita sudah tahu, saudara. Itu Mazmur Musa, saudara. Itu yang so powerful sebetulnya kalau kita betul-betul kita dalam Tuhan. Kita betul orang benar, dan orang benar itu kan hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan ini kalau level, saudara, kalau di sekolah ini udah level, karena ini orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermakna bahwa wow, ini so powerful. Dan saya mau ini katakan ya, saudara, Tuhan jawab, saudara, dengan kita sudah tahu semua sakit penyakit apapun semua. Kalau kita dalam Tuhan, kalau kita tahu dia bahwa seperti Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, kita akan oke, saudara. Kita akan berjalan dari glory to glory, saudara. Benar? Ya. Saya mau coba scroll ke ayat yang keempat. Ayat kelima. Coba ke 10. Nah, 9 ini. Tuhan katakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Saya suka ganti nama saya, saudara. Perlindunganku yang menghati kau buat perteduhanku. Malah petaka tidak akan menimpa aku. Kalau kita declare firman ini, kita kasih nama kita di situ, saudara. Ini powerful, saudara. Ya. Wow. Tuhan coba coba 14. Ini jawaban Tuhan. Tuhan jawab, saudara. Ini jawaban Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini jawaban Tuhan. Karena Musa selalu membesarkan nama Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Aku akan membentengi, perisai. Iman itu juga dikatakan perisai. Kalau di ayat sebelumnya, saudara, ya, di mana Rasul berkatakan kita harus perlukan semua senjata Allah. Senjata Allah itu adalah, kalau kita ambil satu, iman itu adalah perisai dalam kehidupan itu. Benteng, kalau zaman dulu kalau itu dikatakan benteng. Sebab ia mengenal namaku. Kita mengenal nama Tuhan Yesus, saudara. Saya katakan Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, semua Allah Immanuel, Allah El Shaddai, semua telah tinggal dalam kehidupan kita mulai Yesus Kristus atas kematiannya, saudara. Kalau kita boleh lebih confidence dengan nama ini, saudara, kita lebih percaya seperti itu, saudara.
Apa yang kata Tuhan, saudara? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Di 16, saudara. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Seperti Raja Daud, saudara, mati. Ibu Gembala sudah khotbah, saudara. Terakhir, hidup waktu Raja Daud meninggal. Apa yang dialami? Kemuliaan. Di glory, saudara. Bukan disakit penyakit, bukan salah itu, bukan salah. Tapi kadang-kadang kita manusia boleh fail, saudara, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Raja Daud, saudara, bukan berarti dia tidak ada masalah, tapi Tuhan di firman itu waktu katakan, waktu Ibu Gembala, dia meninggal aja dalam kemuliaan. Aduh, kalau bilang kemuliaan, saudara, wow. Ini kemuliaan Tuhan, bukan cuma kemuliaan manusia, dunia, saudara, orang-orang di dunia, saudara, bukan. Wow, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Ini semua sudah di dalam kita, sudah di dalam Yesus Kristus ketika dia mati dan bangkit bagi kita. Dia berikan kita otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Dia udah urapi kita. Kadang-kadang juga kita lupa kalau kita tuh urapan itu yang sebetulnya yang terus memberkati kita, yang terus mematahkan, kalau bahasa Inggris katakan anointing break the yoke, something like that. Jadi kalau ada hal-hal yang sesuatu itu kadang-kadang, makanya saya banyak belajar nih sama Tuhan ini. Kalau ada di rumah, saya nggak pernah kasih tahu sama istri saya. Kalau ada hal-hal yang menekan, saudara, saya suka loncat-loncat di rumah, saudara. Seperti Raja Daud. Nggak perlu kita mau demonstrasi atau kita kasih lihat orang. Kalau Raja Daud, saudara, kalau kita baca waktu dia pindahkan waktu tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom diberkati 6 bulan, saudara. Waktu dia pindahkan, saking gembiranya, saudara. Kalau kita baca waktu dia pindahkan ke Yerusalem, saudara, dia teranjang, saudara. Cuma pakai, CD, saudara. Dia telanjang karena saking gembiranya. Makanya Tuhan, wow, Tuhan disenangkan, saudara. Di depan banyak orang, saudara. Kita kadang-kadang mau angkat tangan, mau menangis buat Tuhan. Waduh, kayaknya berat. Saudara, kita punya spirit juga harus di-train, saudara. Kalau kita bisa menangis dalam hadirat Tuhan, berarti dia ada. Betul. Saya kadang-kadang di mobil, saudara, menangis karena kebaikan Tuhan. Bukan kita sedih, saudara. Saya rasakan oleh kebaikan Tuhan serta kuasa Tuhan itu selalu ada. Selalu ada. Kalau Bapak Edo bilang, that's it, man. Ya, karena kalau kita train, kita mau spirit. Makanya kalau kita orang benar, saudara, kita akan suka hal-hal yang rohani, saudara. Kita akan tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, saudara. Kita akan pisahkan mana yang betul-betul buat Tuhan, mana yang dulu saudara, saya nggak percaya seperti ini, saudara, sebetulnya. Saya kalau weekend, saudara, saya lebih suka sama teman-teman, saudara. Teman-teman, kayaknya ada satu kegembiraan lain, saudara. Kita tahu, kita semua banyak pengalaman, saudara. Tapi saya mau ceritakan pengalaman saya. Makanya waktu Bapak Edo kasih ayat itu di Yeremia 15 ayat 20, ketika saya hidup bareng, saya bersyukur pada bertemu di gereja ini, saudara. Karena dulu, saudara, karena di firman Tuhan bilang kalau kita orang benar, kita mau please God atau mau menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Jangan salah, hati yang seperti apa dulu, saudara. Kalau kita betul-betul kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu hal-hal yang rohani, saudara. Karena Pastor Leo katakan, yang kelihatan itu sementara, saudara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Itu yang harus kita kejar, saudara. Amin. Ya, sebetulnya kita selalu diingatkan lagi bahwa firman itu, ya betul-betul itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Memang sih kalau kita lihat ya perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, saudara, kita bandingkan sekarang. Kalau orang sekolah bukan satu ukuran seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan ukuran. Tidak ada ukuran di dalam firman Tuhan itu. Saya udah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun ikut Tuhan. Tapi kadang-kadang ada masalah down, saudara. Kenapa? Iman itu tidak bertumbuh. Lihat,
perjalanan, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, saudara, sebetulnya mereka itu sudah di Sungai Yordan. Dan lihat Musa utus 12 pengintai, saudara. Kalau bilang dulu, saudara, kalau pemimpin satu suku, saudara, itu udah pasti, saudara, yang memang powerful, ya nggak mungkin. Lihat 12 suku ini pergi mengintai 40 hari mengintai, saudara. Ketika kita balik, apa yang mereka katakan yang 10 ini, saudara? Waduh, mereka besar-besar. Kita seperti belalang. Dia katakan seperti belalang, tapi Tuhan Musa tidak katakan. Lihat perkataan itu, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, kita dibenarkan oleh karena perkataan kita dibenarkan, tapi karena perkataan juga kita akan dihukum. Betul. Jadi dia datang balik 10 itu, saudara. Wah, mereka raksasa kita seperti belalang, kita akan mati. 10 ini melemahkan, saudara. Nah, kita kalau lihat yang 2 ini siapa? Joshua dan Kaleb, saudara. Makanya Kaleb itu, saudara, wow, itu keturunan Tuhan Yesus itu dari dia, saudara. Karena dia punya iman, dia selalu berapi-api, saudara. Apa kata mereka? Mungkin mereka waktu mereka di hadapan Musa, kaget, kok orang-orang ini nggak lihat, tidak belakang. Kita kadang-kadang kebanyakan, saking banyaknya miracle, kita berkat-berkat, kadang-kadang kita lupa siapa yang memberi berkat itu, saudara. Makanya kita harus train, kita punya spirit, saudara. Karena mujizat itu sebetulnya tidak mengerjakan keselamatan, saudara. Tapi kalau kita terus, firman Tuhan katakan, kalau kita beribadah, kita sudah tahu itu, roti diberkati, air diberkati, penyakit dilaukan. Jadi itu kan, kalau kita beribadah, semua akan ikut. Mujizat, semua miracle itu pasti akan ikut, apalagi di Mount Carmel, saudara. So pasti, saudara, amin. Ya, saya boleh lihat Mount Carmel, cuma kadang-kadang seperti Bapak Gembala kata, kadang-kadang kita terlalu manja, saudara. Mau manja, saudara. Kadang-kadang itulah, tapi memang sih Yesus Paulus katakan di Wahyu, saudara, siapa yang bertahan sampai kesudahan zaman, dia akan mendapat mahkota kemenangan. Jadi saya boleh katakan, tidak menentukan orang berapa lama kita ikut Tuhan. Seperti perjalanan bangsa Israel, saudara. Seperti saya lihat Brian, saudara, masih muda, saudara. Tapi wow, firman itu betul-betul apply, saudara. Saya bukan mau, saya nggak suka mau orang, tapi saya boleh lihat, saudara, di kehidupan orang. Kalau kita mau utamakan Tuhan, wah, waktu Tuhan itu terbaik. Semua Tuhan paling tahu lah apa yang menjadi kebutuhan kita semua, saudara. Brian, saudara, waktu udah lama, mungkin 4-5 tahun saya suka tangkap sesuatu yang memberkati saya. Waktu di Pastore, saudara, dia sama Sarah kesaksian. Waktu Mother's Day, kalau nggak salah, semua masih ada Edwin waktu itu. Semua ya, kalau kita suruh bicara di shooting, saudara, di kamera, oh iya, semua kebaikan Tuhan. Tapi dia lain, saudara, dia punya kesaksian. Dia bilang, kita punya rumah tangga boring, saudara. Kenapa? Karena nggak pernah berantem. Wow, dia bilang karena mereka landaskan ke firman Tuhan. Jadi contoh sebetulnya bagi kita semua yang sudah lama ikut Tuhan, saudara. Tapi di rumah tangga kita, wow. Tapi lihat, dia bilang kita boring, karena apa? Mereka tidak pernah berantem. Karena mereka saling percaya dan mereka selalu menaruh kehidupan rumah tangga mereka di firman Tuhan. Wow, saya kaget. Wow, banyak pelajaran juga buat orang tua. Iya, jadi bukan satu ukuran. Foto-foto, aduh. Seperti perjalanan kita ini di dalam dunia ini seperti kalau ada amat Tuhan itu bilang, memang kita racing sih, saudara, dalam perlombaan semua. Tapi tergantung apa kita tetap terus berpegang pada firman Tuhan itu. Banyak orang-orang yang kolaps di akhir-akhir ini, saudara. Tapi kalau kita punya iman, saudara, seperti Musa bilang kata, apapun 10.000 di sebelah kiri, kanan, 10.000, kita belum lihat orang yang rebah 10.000 atau apa seperti yang ada terjadi belum, saudara. Kita hanya menonton, saudara. Tapi karena kita punya damai sejahtera Tuhan itu ada dalam kehidupan kita orang benar, saudara. Wow, sebetulnya kehidupan kita orang benar itu dahsyat. Yang penting kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Siapa kita? Kita adalah righteousness. Jadi itu yang saya selalu mau ingat
yang selalu saya mau ingatkan lagi. Sebenarnya ini sering kita dengar, tapi kita harus terus dengarkan lagi. Waktu minggu lalu saudara ya, waktu Pastor Charles kesaksian waktu di hari Sabtu di rumah, pas kita malamnya ke rumahnya Pastor Eki saudara. Dia juga kesaksian saudara, bahwa sekarang lagi perusahaan juga lagi turun semua, jadi udah banyak pengurangan saudara. Terus waktu lagi Palestina sama Israel lagi perang, mayat di mana-mana bergelimpangan sudah. Terus saya panggil. Saya kadang-kadang nggak tahu, tapi kadang-kadang suka saya itu ya, bro. Kira-kira menurut kamu bagaimana pendapat kamu lihat begini? Keadaan begini, orang susah makan, sudah makan aja udah diblok semua, nggak bisa makan. Jutaan orang saudara. Dia mikir, dia ketawa. Wah iya ya. Kok kita sebetulnya istilahnya cuma mau dikurangin jam atau apa saudara, atau overtime. Wah, mereka makan aja nggak tahu makan bagaimana saudara. Wah, kita bingung dengan keadaan kita. Ya kadang-kadang kita selfish saudara. Kadang-kadang kita, makanya sebetulnya faith itu juga kita kadang-kadang berlawanan dengan keadaan kita. Kadang-kadang kita sebetulnya kita lebih mementingkan orang lain. Kadang-kadang kita pentingkan diri kita sendiri sebetulnya. Wah, tapi kita dimurkakan sebetulnya. Aduh. Orang saudara ya, kalau kita boleh lihat saudara kadang kita di dalam gereja kita ya, khususnya yang memang betul-betul, kalau saya lihat ya memang bukan cuma member saudara, tapi orang yang bertumbuh itu Tuhan akan kalau saya mau katakan ya Tuhan, kalau Pastor Leo suka ayat itu saudara, Raja Daud ini kalau kita mau tangkap saudara, Raja Daud katakan saudara, dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah orang yang benar itu ditinggalkan. Benar saudara, saya alami saudara. Kalau kita pegang ayat itu, kita imani saudara, wow, God is good, God is good. Tidak akan pernah ditinggalkan. Kok kita percaya ayat itu saudara? Haleluya. Saya mau tutup dengan di ayat di firman Tuhan di Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ini katakan, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Jadi kita tetap harus taat setia kepada firman Tuhan, kepada janji. Kita sebetulnya bukan janji lagi, so kita tinggal berjalan kepada janji itu saudara. Jangan kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita sudah di jalan pendidikan, kita udah new creation saudara. Dan di 4 katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia saudara. Bukan cuma dalam pandangan Tuhan, pandangan manusia juga saudara. Makanya kalau ada yang posting saudara, saya suka katakan, kalau pohon itu baik saudara, buahnya juga pasti baik saudara. Amin. Ya. Kalau kita baik, memang kadang-kadang kayak kemarin saudara, kadang-kadang juga kalau kita saudara, saya bukan bilang saya raja saudara ya, tapi kadang-kadang memang cuma firman. Kadang-kadang dulu belum bisa seperti ini saudara. Ada teman saya kata, gimana kawan? Oh iya, aduh biasa-biasa ini. Bagaimana usaha? Aduh, lagi menurun. Terus saya katakan, utamakan Tuhan dulu. Taruh Tuhan firman Tuhan katakan, taruh Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita akan rencanakan, taruh Tuhan. Langsung dia jawab saudara, ada sekolah Alkitab di mana-mana. Memang kadang-kadang, tapi saya nggak peduli saudara. Karena kita semakin kita mendalam, kita semakin masuk dalam firman ini. Cuma firman yang keluar. Memang kadang-kadang orang bilang sombong ya, I don't care. Iya, karena cuma firman, bukan lagi hal-hal yang seperti yang kayak dulu. Jadi itu kayak otomatis karena kita semakin kita dalam Tuhan, semakin kita dikuasai oleh firman ini, semakin kita dikuasai oleh firman. Musim apa aja saudara, kita tetap bertumbuh, kita tetap prosper saudara. Seperti
Pastor udah punya ayat itu ya saudara. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air saudara. Setelah musim dingin, musim panas, musim apa tetap tumbuh. Apalagi kadang kita saya lihat di Montana, wow, tidak lihat musim, saudara, mau musim pandemi, nggak ada dampak saudara. Sekarang lagi musim apa sekarang? Paceklik. Kalau di Manado bilang dulu ada resesi. Tapi di mana orang percaya, orang benar itu selalu resepsi terus, acara terus. Kita kalau nggak ditahan sudah bisa pengen mau acara terus. Tapi kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Ya, hanya Tuhan yang menjadi sandaran kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa Tuhan di akhir-akhir ini, firman Tuhan katakan di Wahyu, di akhir zaman kasih manusia akan menjadi dingin. Tapi kita kobarkan, saudara. Kita kobarkan apa yang dalam kehidupan kita. Karena roh itu yang membangkitkan, roh itu yang seperti yang saya katakan tadi, mightily. Jadi itu sangat powerful sebetulnya dalam kehidupan kita. Kita keluarkan. Ada hal kadang-kadang saya suka praktik gitu, kadang-kadang iblis itu kadang-kadang suka mau kasih ini. Ada hal yang kita berdoa ya, saudara. Selama tubuh ini masih dipakai, saudara ya. Kadang-kadang kalau firman Tuhan bilang selalu Bapak bilang, kita cash out. Cash out itu bukan cuma kayak itu ya, kayak gini-gini. Bukan, itu bukan cash out. Cash out itu kalau kita lagi makan ya, kalau di kampung, kalau mungkin saudara juga tahu, kita lagi makan datang ayam, kucing, kita langsung begitu, itu tengki, bukan cuma tengki, itu di cash out, dilari juga dia. Kalau cuma gini, iblis. Kadang-kadang juga kita harus spare juga apa yang dalam kehidupan kita. Amin. Saya suka kasih masukan, suka kasih support sama Babe. Kadang-kadang dia kemarin ketawa saudara waktu saya, Babe suka, Babe masih ingat nggak? Babe kalau selalu dulu waktu masih habis khotbah atau kesaksian, saya kasih contoh juga cara berdiri juga, saya kasih contoh saudara. Dia berdiri begini, dia suka ngangkat begini. Jangan lupa, apapun yang terjadi, kita tahu siapa di dalam kita. Tuhan yang dulu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ketawa dia sambil nangis saudara. Kadang-kadang kita juga harus spare, karena selama kita tubuh ini yang kita pakai, kita bilang persembahkan tubuh dengan tubuh jiwa dan roh ini, kita harus persembahkan tuh. Jadi sebenarnya kita harus ada connection dengan Holy Spirit. Jadi ada hal-hal yang kita berbuat, tapi ada hal yang kita harus cash out saudara. Gitu. Dan sebab itu mulai di akhir ini kita lebih dikuatkan oleh firman yang menguatkan. Saya pribadi diberkati saudara. Diberkati secara spiritual. Karena kita bertumbuh di spiritual, yang jasmani akan ikut saudara. Amin. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kita percaya kita sudah diberkati oleh firman.